Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut materi kuliah dari elektronika analog, yaitu tentang dasar semikonduktor dan dioda. Ini materi kedua kita setelah OPM. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang semikonduktornya terlebih dahulu. Jadi, apa yang maksud dengan semikonduktor? Secara garis besarnya itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Jadi kita akan membahas dioda dari sisi semikonduktornya. Jadi bahan semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis seperti P antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁴ ohm meter. Jadi bahan semikonduktor ini bahannya berbeda antara konduktor dan isolator, yaitu tidak juga induktor dan isolator di antaranya. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu ada 3 bahan, yaitu tembaga bahan konduktor, silikon pada suhu 300 derajat Kelvin adalah bahan semikonduktor, dan gelas adalah isolator. Bisa lihat hambatan jenisnya, yaitu dimana hambatan paling besar yaitu isolator, dimana oscillator di sini tidak mengantarkan arus, yaitu hambatan paling terbesar yaitu isolator. Untuk pengantar arusnya yang lebih kecil yaitu konduktor. Untuk semikonduktor sendiri berada di antara konduktor dan isolator. Contoh 3 buah hambatan dari tabel sebelumnya, yaitu tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jadi berupa seperti tabung. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Langkah yang pertamanya yaitu kita akan menghitung R. Kita akan menghitung arus, yaitu arus fungsi dalam hukum yaitu adalah V per R. Tegangan dibagi resistansi, yaitu kita akan menghitung resistansi terlebih dahulu. Rumus resistansi yaitu adalah hambatan jenis dikalikan panjang bahan dibagi luas penampangnya. A adalah PR kuadrat, karena tadi lingkaran luas lingkaran yaitu PR kuadrat. R adalah jari-jari sendiri, yaitu diameter dibagi 2. Diameternya sudah diketahui di soal, yaitu 1 mm. Itu dari menghitung dari diameter kita bisa menghitung jari-jari. Dapat jari-jari kita bisa menghitung A-nya. A-nya sudah diketahui yaitu 1 meter. Rumah jenisnya itu sudah diketahui pada tabel baik yang tembaga, silikon, dan gelas. Sehingga didapatkan sudah dapat setelah kita menghitung R-nya, kan diameternya sudah diketahui 1 mm. Kita bisa menghitung A-nya. Kemudian setelah mendapatkan A-nya, kita bisa menghitung R-nya. R ini masing-masing yaitu R silikon, ada R tembaga, dan R gelas. Dan massa jenisnya beda-beda. Setelah mendapatkan R, kita bisa menghitung H. Dimana dapatkan untuk arusnya yaitu otomatis yang terbesar yaitu arusnya yaitu yang tembaga 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Untuk silikon 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Untuk gelas 1,12 kali 10⁻12 ampere. Ini untuk yang terkecil yaitu gelas. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor, silikon, dan isolator dengan tegangan yaitu 10 volt. Bahan-bahan semikonduktor yaitu ada 3 macam, yaitu yang pertama trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian ada tetravalen, atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Pentavalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini contoh-contoh bahan-bahan semikonduktor. Ini tabel periodiknya. Ini konfigurasi elektronnya
Ini elektron golongan 3 yaitu hanya ini golongan 4 dan golongan 5. Silikon masuk ke golongan 4. Bahan-bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon 14 buah dan jumlah elektron germanium yaitu 32. Jadi bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron valensi elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing yaitu 4 buah. Jadi bahan semikonduktor yaitu ada 2. Secara sifatnya yaitu ada 2 macam, yaitu semikonduktor intrinsik atau murni dari alam. Yaitu contohnya tadi silikon dan germanium. Intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Ini ikatan kovalennya, elektron terluarnya ada 4. Ini untuk visualisasi 2 dimensinya dari struktur kristal silikon. Ini semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, yaitu seperti apa? Yaitu sifatnya itu semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Kalau di suhu sangat rendah ternyata bahan semikonduktor itu bersifat isolator. Berarti kalau kita ditaruh berada pada tempat yang dingin, maka akan berubah sebagai sifat isolator. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Bagaimana dalam suhu kamar, yaitu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yaitu ketika di suhu kamar ada elektron yang bebas, tidak berada pada ikatan kovalen lagi semuanya, karena tadi suhunya menjadi naik, beda dengan tadi suhu yang rendah. Kemudian munculnya elektron bebas. Karena dia elektron bebas terlepas dari ikatan kovalen, maka akan terbentuk ikatan hole atau lubang. Mana hole lubang ini yaitu sebagai bawa muatan positif, sedangkan untuk elektron bebas yaitu muatan negatif. Sedangkan di hole yaitu muatan positif. Yaitu peristiwanya disebut pembangkitan generation. Jika dipasang beda potensial terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Beda potensial atau tegangan. Maka terjadi aliran arus. Berarti kalau bahan semikonduktor diletakkan pada suhu kamar, ternyata bisa mengalirkan arus dengan nilai konduktansi rendah. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bahan silikon dan germanium. Ini tabel spesifikasinya, datasheet dari silikon dan germanium, dari nomor atom, berat atom, kerapatan atom, dan sebagainya. Nah, ini struktur kristalnya tadi. Jadi kalau suhu kamar bisa kita lihat dengan beda potensial pada semikonduktor intrinsik silikon murni, ternyata ada elektron yang terlepas di sini. Jadi dari elektron bebas S1 keluar dari ikatan kovalen, jadi dia yang harus warna hitam, dia akan menjadi warna putih. Ini namanya hole. Peristiwa ini disebut namanya generation. Kita masuk ke jenis semikonduktor kedua, yaitu jenis semikonduktor ekstrinsik. Kalau tadi itu intrinsik, itu adalah semikonduktor murni dari alam. Kalau ekstrinsik, semikonduktor buatan yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Ekstrinsik di sini yaitu ada 2 tipe. Terbagi lagi dalam 2 tipe, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Di sini ciri khasnya untuk N yaitu untuk dopingnya oleh atom pentavalen. Tidak ada di slide sebelumnya untuk semikonduktor pentavalen. Kita lihat lagi kembali, ada fosfor, arsenikum, dan antimon. Jadi dopingnya untuk tipe
PN ini didoping untuk atom fosfor, arsenikum, dan Sb ini. Nah, atom disebutnya yaitu atom donor. Muatan dominannya yaitu elektron karena tipe N. Pada tipe P yaitu didopingnya oleh trivalen seperti boron, germanium, dan indonium. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya yaitu hole. Kalau yang tipe P, ciri-cirinya dari semikonduktor tipe N dan tipe P. Jadi beda untuk doping N dan P. Yaitu untuk bahan semikonduktor murni kita akan doping dengan boron, maka akan menjadi semikonduktor tipe P. Jadi untuk bahan semikonduktor murni kita akan doping dengan arsenikum, maka akan menjadi semikonduktor tipe N. Tujuan doping untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu muatan elektron atau hole saja. Tujuan untuk doping yaitu untuk meningkatkan konduktivitas. Sekedar informasi, konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Makin tinggi konduktivitas, makin tinggi kemampuan penghantaran arus listrik dari bahan tersebut. Jadi di doping itu supaya menaikkan konduktivitas dari bahan semikonduktor, dan juga agar dalam suatu bahan semikonduktor itu muatannya ada yang dominan, bisa elektron atau hole. Karena kalau tidak didoping antara elektron dan hole ini akan seimbang. Tapi ketika didoping kita bisa merekayasa bahwa salah satu muatan ini bisa dominan baik elektron atau hole. Jadi untuk perbandingan atom doping atau murni yaitu adalah 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Nah, dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Kalau di tipe N itu dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P yaitu menggunakan atom-atom trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, untuk semikonduktor tipe N di sini bisa dilihat bahwa pada semikonduktor tipe N elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generasian akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi pada tipe N itu yang mayoritas adalah muatan elektron, yaitu elektron bebas. Ini didoping harusnya plus 4 karena didoping elektron bebas di sini 1. Jadi dalam ikatan kovalen ini ada ikatan kovalen yaitu 4 elektron yang terikat ditambah elektron bebas yaitu, sehingga tidak lagi elektron valensinya yaitu plus 4 tapi plus 5. Nah, jadi mengalami hal yang seperti ini maka dominannya adalah elektron. Untuk semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang muatannya mayoritas adalah hole. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, jadi untuk tipe P kebalikannya dari tipe N. Jadi ikatan kovalennya yang harusnya plus 4 di sini menjadi plus 3 karena tadi muatan mayoritasnya yaitu hole, sehingga ikatan kovalennya itu akan mengalami berkurang hingga mayoritasnya yaitu hole-nya, bukan elektron bebasnya. Nah, ini piranti semikonduktor ada beberapa macam termasuk dioda. Bisa kita lihat di sini ada LED, ada dioda, transistor, dan lain sebagainya. IC juga dari bahan semikonduktor. Nah, sekarang kita masuk ke dioda. Dioda ini adalah suatu
komponen dasar yang menggunakan semikonduktor ekstrinsik P dan tipe N yang kita sudah bahas tadi. Jadi suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan di mana atom akseptor yaitu tipe P dan pada sisi lain yang mendapat penyuntikan atom donor yaitu tipe N. Pertemuan di mana di sini yaitu di permukaan ditempelkan. Jadi saling menempel satu sama lain dari bahan tipe P dan tipe N. Jadi pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, jadi seperti ini. Jadi contoh di sini ada kristal tunggal semikonduktor di kursor. Di sini masih bahan semikonduktor murni, belum didoping apa-apa. Untuk sisi kirinya kita doping atom akseptor. Jadi akan mengalami tipe P, dan untuk atom donor akan mengalami tipe N. Kita doping sisi kiri atom akseptor, untuk sisa kanan kita atom donor dan menghasilkan kristal tunggal semikonduktor. Jadi menghasilkan bahan semikonduktor yang dinamakan bahan semikonduktor pertemuan P dan N. Jadi dioda itu tersusun dari pertemuan P dan N. Kemudian di ujung sisi kiri dan kanan dioda ini kita pasang logam sebagai terminal atau elektroda, yang mana logam bertemu tipe P di sini itu akan dinamakan anoda. Sedangkan logam atau kapat bertemu dengan tipe N yaitu akan dinamakan katoda. Untuk tempat di sini sisi kiri yaitu anoda dan sisi kanan yaitu katoda. Hasilnya yaitu seperti ini. Yang sudah terbungkus seperti ini. Biasanya di sini dikasih garis hitam dari ujung kiri sampai garis hitam di sini. Katoda yaitu lebih sempit dari anoda. Nah, simbol dioda seperti ini. Kenapa simbol dioda seperti ini? Karena sudah kita ketahui bahwa dioda itu punya arah. Jadi ketika arah masuk dari anoda itu akan diteruskan keluar pada katoda, maka arah kanan. Sedangkan arah arus dari katoda, maka dia akan diredam tandanya seperti garis vertikal di sini. Maka tidak akan ada arus keluar dari anoda. Jadi seandainya anoda ini diberi input arus bolak-balik, maka akan hanya melewatkan arus yang masuk dari anoda dan keluar dari katoda. Jadi kalau arusnya masuk dari katoda, maka tidak akan ada arus yang keluar dari anoda. Oleh karena itu, bentuk simbol dioda seperti ini, itu esensinya, simbolnya. Nah, sebenarnya cara kerjanya seperti apa dioda bisa disebut sebagai penyarah. Nah, kita lihat begini bentuk dari konfigurasi atom-atom yang ada pada dioda. Jadi kan sebelah kiri yaitu tipe P dan kanan tipe N. Nah, biasanya kalau kita mempertemukan tipe N dan tipe P ini, dia akan muncul di tengah-tengahnya yaitu lapisan pengosongan. Bisa kita lihat tipe P di sini tersusun atas ion-ion negatif, kemudian atomnya yaitu atom hole. Karena tadi yang dibahas materi semikonduktor bahwa tipe P itu yaitu muatan dominannya itu hole. Jadi P muatan dominannya hole dan muatannya negatif atau disebut ion akseptor, atau ion akseptor disimbolkan negatif. Nah, kalau untuk yang tipe N, muatan dominannya yaitu muatan elektron dan ionnya ion donor dan disimbolkan positif. Jadi kalau tipe P ion akseptor negatif dan tipe N, bahan tipe N yaitu ionnya ion donor dan simbolnya simbol positif.
dan muatannya di tipe P yaitu muatannya Hall, dan jenis N muatannya dominannya elektron. Di tengah-tengahnya di sini yaitu lapisan pengosongan. Di sini terjadi bidang pertemuan di antara ion-ion negatif dan ion-ion positif. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Tipe P mayoritas muatannya adalah Hall, sedangkan elektron minoritas. Oleh karena itu disimbolkan ion akseptor yaitu ion negatif karena kekurangan elektron. Sedangkan karena atom-atom yang kelebihan elektron yaitu sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, jadi saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi kalau kita pertemukan tipe P dan N terjadi difusi. Difusi itu elektron ke arah P dan Hall ke arah N. Jadi difusi itu menyebabkan elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi kalau kita pertemukan tipe P dan N terjadi difusi. Jadi difusi itu menyebabkan elektron ke arah N ini ke tipe P ini dan Hall ke arah tipe N. Jadi saling berlawanan. Kenapa arus difusinya ke kanan? Karena difusi itu membuat si Hall bergerak ke kanan dan elektron bergerak ke arah kiri. Bisa kita lihat di gambar seperti itu. Kalau kita kembali ke mata kuliah fisika, arus elektron pasti arusnya berlawanan. Itu alasannya kenapa arus difusinya harus ke arah kanan. Seandainya kalau elektronnya kita tukar posisinya, N-nya sebelah kiri dan P-nya sebelah kanan, maka tadi pada saat difusi akan timbul arus difusi arahnya kemana? Itu arahnya ke kiri. Sedangkan kalau kita tukar elektron yang kita pasang sebelah kiri, misalnya si jenis N-nya jadi sebelah kiri dan jenis P-nya sebelah kanan, berarti otomatis elektronnya akan bergerak ke arah kanan. Oleh karena itu arus difusinya bergerak ke arah kiri. Artinya arus difusi dan elektron dan arus Hall pasti berlawanan. Terjadi rekombinasi, yaitu penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall lenyap. Jadi di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Disebut juga depletion region. Jadi bidang pengosongan ini kenapa diada? Karena tadi mengalami proses rekombinasi, proses Hall terisi oleh elektron. Jadi mereka bergerak, elektron ke kiri, Hall ke kanan. Mereka bertemu saling mengisi rekombinasi. Jadi tengah-tengahnya kosong. Jadi lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor. Karena tadi Hall dan elektron yang sudah rekombinasi, sisa ionnya aja di sini. Sedangkan untuk elektron dan Hall-nya sudah mengalami rekombinasi tadi dan tersisa ion-ionnya. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan bukan adanya medan listrik. Nah, jadi ion positif negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kotak atau tegangan penghalang, barier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif sehingga menyebabkan timbulnya medan listrik. Sehingga medan listrik ini akan menyebabkan munculnya tegangan potensial yang dimiliki pertemuan PN ini, bahan dioda ini, dan menimbulkan arus drift yang mengarah ke arah kiri, mengarah ke arah tipe P. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Karena arus difusi itu ke kiri, drift itu ke kiri, dan arus difusi itu ke kanan, maka akan ada kesetimbangan. Pada bias maju konfigurasi rangkaiannya yaitu seperti ini. Jenis P dipasang sebelah kiri dan jenisnya dipasang sebelah kanan. Kemudian ada lapisan pengosongan. Sehingga adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Atau VD ini tegangan
yang terbentuk akibat adanya medan listrik atau arus difusi, maka arusnya akan dominan ke arah kanan. Potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun jadi V0 minus VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Jadi karena tadi muncul VD ini menyebabkan lapisan pengosongan ini menjadi lebih sempit, lebih mengecil wilayahnya, sehingga menyebabkan pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi arus yang masuk mempunyai energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Atau bisa kita ketahui atau bahan silikon germanium itu 0,7, germanium 0,3. Itu namanya tegangan potensialnya. Jadi kalau diberi masukan di bawah tegangan tersebut tidak bisa ditembus diodanya. Jadi kita harus mensuplai tegangan itu, jadi arus harus lebih besar dari tegangan potensial. Hole dari sisi P dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati dioda. Jadi jumlah arus hasil dari pergerakan hole ke tipe N dan elektron ke tipe P itu adalah arus yang dilewatkan dioda. Jadi arus yang masuk dari anoda nanti akan menghasilkan arus keluaran dari katoda. Tapi bukan arus yang masuk itu yang keluar dari katoda, tapi arus yang dari hasil elektron dan hole pergerakannya menuju jenis P maupun jenis N. Jadi arus belum tentu masuk sama dengan dioda. Jadi nanti akan ada persamaannya. Bagaimana kalau pembiasan mundur? Jadi pembiasan mundur arus inputan kita masukkan dari katoda dan keluarannya pada anoda. Jadi kalau bias mundur, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Pengosongan melebar. Potensial menghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Jadi kalau kita masukkan arus ke katoda, si elektron yang ada pada tipe N ini akan bergerak ke kanan, dan hole yang berada di tipe P di sini akan bergerak ke kiri. Mereka akan saling menjauhi. Kalau pada bias maju yang sudah dibahas tadi, dia mengalami pertemuan, tidak mengalami saling menjauh. Jadi hal itu akan menyebabkan hal pengosongan menjadi sempit. Nah, ini kebalikannya, antara hole dan elektron dia akan menjauhi, lalu akan menjadi lapisan pengosongan yang melebar, sehingga potensial penghalangnya menjadi V0 plus VD. Jadi semakin besar untuk tegangan penghalangnya, menyebabkan tidak bisa melewatkan arus si bahan ini. Lapisan pengosongan ini semakin besar karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Jadi daerah pengosongan ini merupakan semikonduktor intrinsik, beda dengan semikonduktor tipe P. Nah, jadi daerah pengosongan ini sebenarnya namanya semikonduktor intrinsik, semikonduktor yang murni, beda dengan P dan N, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Kemudian pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode, disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Ini sebenarnya ada arus yang terbentuk akibat munculnya
pasangan elektron dan hole, tapi sangat kecil. Nah, seperti ini grafik arus beban dari dioda. Jadi contoh dioda silikon, jadi kita 0, kita supply, berikan tegangan dari 0 volt, ini bias maju, kemudian dia rata masih di 0, tegangan 0, kemudian mulai naik sampai stabil di 0,7, karena tadi tegangan masuknya sudah melebihi tegangan potensial, yaitu di 0,07 volt. Sedangkan di era pembiasaan mundur, maka dia akan selalu 0 kecuali supaya tegangan terlalu besar, yaitu 100 volt. Nah, jadi sebenarnya dioda itu bisa, kalau kita bias mundur itu, mengalihkan arus dari katoda ke anoda. Kapan terjadinya? Terjadinya yaitu breakdown tegangan sumbernya, komponen ini tidak berfungsi, meredam arus yang masuk dari katoda menuju anoda karena tegangannya yang terlalu besar, masuk dari input dan keluaran output anoda. Nah, ini untuk simbol dari dioda bisa seperti ini, kotak sebelah kiri anoda dan sebelah kanan katoda. Tapi tidak selalu anoda sebelah kiri. Bisa kita lihat di sini ada tandanya garis abu, wilayahnya lebih kecil, sedangkan anoda wilayahnya lebih lebar. Kalau misalkan ditukar, berarti garisnya pindah sebelah kiri. Jadi indikasinya untuk anoda dan katoda bisa kita lihat di garis abu ini, atau kita lihat dari simbol lainnya, yaitu seperti segitiga yang ada penghalangnya, garis lurus vertikal seperti ini. Anoda sebelah kiri yang terhubung dari segitiga yang ini, katoda yang garis vertikal ini, garis yang penghalang atau vertikal ini. Ini jenis-jenis dioda. Ini simbol-simbolnya, ada junction dioda. Ini yang umumnya. Ada dioda Zener, ada dioda tunnel, ada LED, ada varaktor, diak, triak, dan lain sebagainya. Jadi jenis dioda dan penggunaannya ada dioda silikon untuk penyeara arus, kemudian Zener, kemudian dioda Zener untuk mengatur tegangan fungsinya. Jadi bukan fungsinya untuk sebagai penyeara arus, namun untuk pengatur tegangan. Kemudian dioda bridge untuk penyeara gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Kemudian ada LED sebagai lampu indikator. Nah, ini gambar rangkaian dioda. Bisa kita lihat. Jadi dari gambar menggunakan hukum tegangan Kirchhoff sudah dipelajari pada kuliah rangkaian listrik pada semester kemarin, bahwa tegangan adalah sama dengan, di rangkaian ini adalah tegangan input dikurang dari tegangan arus resistansi beban atau tahanan beban. Ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I-nya. Inputan dari diodanya. Diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik si diodanya. Ini adalah kurva beban pada dioda. Garis beban yang melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Jadi di sini garis beban ini mengalami semakin turun, kurva bias maju dari si diodanya. Di sini bisa kita lihat VI per L di sini, tegangan input dibagi tegangan resistansi beban, itu adalah nama arusnya, yaitu arus saturasi dari keluaran si diodanya. Itu terjadi ketika VI per RL saja, tidak dipengaruhi dari komponen yang lainnya. Sedangkan arus akan sama dengan 0 kalau tegangan input sama dengan tegangan V-nya.
ketika titik I0 itu sama dengan V1 ini, dimana V ini berfungsi sebagai penyearah. Nah, ini untuk kurva karakteristik dinamis pada dioda. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Di sini kalau dia dinamis, misalnya memiliki tegangan masukan yang bervariasi, misalkan tegangan V-nya naik menjadi VI aksen, lalu kurvanya juga akan mengalami pergeseran di sini. Jadi semula titik potongnya A di sini menjadi titik A aksen di sini dan seterusnya. Nah, jadi untuk pembahasan terakhir di sini yaitu membahas modelnya, yaitu model matematisnya. Untuk perhitungan dioda itu dianalisa perhitungannya, bahwa arus input yang masuk ke dioda ketika keluar dari diodanya atau arus yang masuk pada anoda itu keluarannya pada katoda itu bukan lagi arus yang masuk, tapi arus yang keluar adalah arus diodanya, arus yang dihasilkan dari diodanya. Jadi belum tentu arus yang misalnya 5 ampere masuk pada dioda, keluarnya 5 ampere itu tidak mengalami perubahan atau berbeda dengan yang masuk. Nah, untuk cara pemodelan matematisnya, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan pertama atau dioda dianggap dioda ideal. Apa itu dioda ideal? Itu ketika bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah di sini sebagai saklar tertutup, tidak memiliki nilai resistansi atau nilai hambatan. Kita kembali ke gambar. Untuk yang bias maju, dioda di sini yaitu lapisan pengosongannya yaitu sifatnya seperti semikonduktor murni, sudah dijelaskan tadi. Dioda itu memiliki nilai hambatan yang dalam atau memiliki nilai resistansi juga. Jadi dioda juga memiliki nilai resistansi. Tapi kalau dianggap ideal, tidak memiliki nilai resistansi atau mengalami saklar tertutup seperti ini saja. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, itu ideal, yang bagus. Tapi ideal ini tidak ada. Jadi seperti apa untuk kurvanya? Kalau bias maju yaitu seperti ini. Dia dari 0 dulu, lalu dia akan naik statis di tegangan potensialnya. Kalau yang perbiasnya seperti ini, dia akan 0 terus karena seperti saklar terbuka. Nah, jadi untuk pendekatan kedua adalah pada kondisi bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, dimana V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Jadi bahwa di dioda ini yang sudah dijelaskan fenomena elektron dan hole, bahwa di bagian lapisan pengosongan akibat terjadinya rekombinasi hole dan elektron mengalami ion positif dan ion negatif, itu akan menimbulkan tegangan, menghasilkan tegangan yang disebut tegangan potensial atau tegangan pelindung. Nah, tadi untuk silikon 0,7, germanium 0,3. Jadi dioda itu juga untuk pendekatan 2 ini dikatakan bahwa dioda bisa dianggap sebagai sumber tegangan. Jadi pada saat bias maju bisa dilihat gambar kayaknya seperti ini. Dia dari anoda ke katoda. Pendekatannya modelnya si diodanya yaitu diganti sumber tegangan. Jadi arahnya berlawan dengan arah sumber tegangan, arah inputannya. Jadi posisi anoda positif dan katoda
negatif. Jadi seperti ini bias majunya seperti ini model rangkaiannya. Kalau bias mundur, dioda sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini sama dengan pendekatan pertama untuk ideal tadi. Kalau dia bias mundur seperti saklar terbuka. Ini kurvanya untuk bias maju sama dengan yang ideal. Dia akan 0 mulai naik, nanti akan statis di tegangan potensialnya. Misalkan silikonnya 0,7 dan germaniumnya 0,3. Ini kurva dari bias mundurnya. Jadi berbeda dengan ideal. Jadi ID dan VD-nya sama dengan 0 ketika nilai tegangannya sama dengannya V gamanya atau tegangan potensialnya. Kemudian untuk pendekatan ketiga ini sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Tadi untuk silikon 0,7 volt atau germanium 0,3 volt dan ditambah resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Dan ini yang sesuai kenyataan bahwa dioda itu dianggap sebagai satu buah sumber tegangan yang tersusun seri dengan sebuah resistansi yang dinamakan resistansi forward. Jadi dioda ini dianggap satu buah sumber tegangan terhubung seri dengan satu buah resistansi. Jadi punya sumber tegangan dan juga punya nilai hambatan. RF di sini simbolnya. Nah, ini adalah model untuk pendekatan model ketiga, sumber tegangan yang terhubung secara seri dengan satu buah resistansi. RF pokoknya seperti ini, masih sama dengan yang pendekatan 1 dan 2. Bagaimana untuk bias mundurnya? Pada keadaan reverse bias, dia sudah dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi bias mundur pada pendekatan ketiga itu dianggap sebagai satu buah resistansi reverse atau RR, bukan lagi resistansi terbuka seperti yang pertama atau kedua, bukan lagi saklar terbuka, melainkan resistansi RR namanya, yang pastinya nilainya sangat besar. Nah, terakhir contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Apakah sama atau berbeda nilai arusnya untuk masing-masing pendekatan? Kita akan lihat. Untuk pendekatan 1, bahwa diodanya untuk bias maju seperti saklar tertutup, memiliki resistansi sehingga arus yang dihitung ID-nya cukup V in tegangan input dibagi resistansi beban saja, V in per RL, yaitu hasilnya 0,1 ampere. Untuk diodonya dia saklarnya tertutup, tidak memiliki nilai apa-apa, tegangannya 0, R-nya juga 0. Jadi arus input sama dengan arus diodanya, maka dihasilkan 0,1 ampere. Sedangkan untuk pendekatan kedua dioda di sini seperti satu buah sumber tegangan, tapi arahnya berlawanan untuk tegangan input. Masukkan anoda dan tegangan diodanya. Jadi rumus arusnya V in dikurang V gamma per RL. Ini tetap masih menggunakan konsep hukum Ohm, V per R. Cuma V di sini hasil pengurangan dari tegangan input dari tegangan potensial si diodanya. Di sini 0,6 karena silikon di sini bisa 0,6, bisa 0,7. Jadi tegangan inputnya 10 volt dikurang tegangan potensialnya 0,6 volt dibagi 100 ohm. Dapat hasilnya yaitu 0,094 ampere. Nah, jadi kita lihat ketika pendekatan 1 dengan pendekatan 2 ternyata arus diodanya tidak lagi sama, melainkan pendekatan kedua menghasilkan arus yang lebih kecil
daripada pendekatan yang pertama. Namanya juga ideal, pastinya arusnya yang paling besar. Kalau yang pendekatan yang kedua sudah tidak ideal dan mengalami arusnya berkurang. Bagaimana dengan pendekatan ketiga? Kalau untuk di BIOS maju di sini seperti sumber tegangan yang tersusun seri dengan resistansi forward atau RF. Misalnya tadi bahan silikon, tegangan potensialnya 0,6 volt, resistansi forwardnya karena dalam diodanya itu 2,5 ohm, susun seri dengan resistansi beban 100 ohm di sini. Jadi rumus arusnya tetap V per R, tapi V-nya tadi dikurangi V input dikurangi tegangan potensial atau V gamma dibagi resistansi beban ditambah resistansi forward sehingga menghasilkan arus 0,092 ampere. Nah, jadi untuk pendekatan ketiga di sini lebih kecil daripada untuk pendekatan kedua. Dan ini lebih real dari pendekatan kedua. Karena ada tambahan dari sebuah tekanan di sini, resistansi forward di sini. Jadi arusnya lebih kecil lagi dari pendekatan kedua. VD di sini adalah yaitu timbul akibat adanya beda potensial. Rumusnya adalah V in dikurang ID dikali RL. ID-nya didapat 0,092, V-nya 10 volt, RL-nya 100 ohm, maka didapat 0,8 volt. Untuk menjawab VD dari pendekatan 1 dan 2, saya akan membahas terlebih dahulu pada pendekatan 1, di mana VD rumusnya itu masih sama seperti pendekatan ketiga, yaitu VD sama dengan V in dikurang ID dikali RL, di mana untuk V in sudah diketahui yaitu 10 volt, lalu untuk ID sudah diketahui yaitu 0,1 ampere, lalu untuk RL sudah diketahui yaitu 100 ohm. Maka 10 volt dikurang 0,1 ampere dikali 100 ohm maka menghasilkan 0 volt. Kemudian untuk pendekatan kedua, untuk VD di sini rumusnya masih sama seperti pendekatan ketiga dan ke-1, yaitu VD sama dengan V in dikurang ID dikali RL, dimana untuk V in sudah diketahui yaitu 10 volt, lalu untuk ID sudah diketahui yaitu 0,0994 ampere, lalu untuk RL sudah diketahui yaitu 100 ohm. Maka 10 volt dikurang 0,094 ampere dikali 100 ohm menghasilkan 0,6 volt. Maka dapat disimpulkan bahwa dari contoh soal di sini dari pendekatan 1, pendekatan 2 dan 3 antara arus dan tegangan semuanya mengalami perbedaan. Baik yang pendekatan 1, pendekatan 2 dan pendekatan ketiga. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi semikonduktor dan dioda. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.